I just had to let you know you're. She done had me been through. She done had me been through. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Ardika dari kelas 2B di 3 akuntansi dengan nomor urut absen nomor 9. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran kinerja keuangan dan non-keuangan. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Di sini maksudnya yang sentralisasi ini adalah struktur organisasi di mana wewenang dan tanggung jawab pengambilan keputusan itu dipusatkan pada manajemen paling atas atau manajemen yang paling pusat. Nah, yang kedua yaitu desentralisasi. Pengertian dari desentralisasi ini yaitu pendelagasan wewenang dan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada manajer tingkat paling bawah. Ini maksudnya karena keputusan dibuat oleh pihak yang paling memahami kondisi operasional. Nah, menurut buku Hansen Moen, di perusahaan itu biasanya lebih memilih yang desentralisasi. Kenapa dia memilih itu? Itu karena informasi lokal itu lebih relevan. Di mana biasanya manajemen paling bawah ini kan manajemen yang paling tahu atau paham ya, yang seperti yang disebut tadi itu dengan kondisi yang dekat dengan operasional. Berarti artinya dia itu lebih paham kondisi di lapangan dan lebih paham kondisi pasar dan dia bisa memahami semua kondisi yang ada di bawah. Nah, dan juga pengambilan keputusan itu lebih cepat karena kalau yang dari pengambil keputusan dari yang sentralisasi tadi atau manajemen yang paling atas itu kan butuh persetujuan dan caranya itu mungkin agak ribet atau mungkin agak lama. Nah, di sini kalau yang di desentralisasi ini pasti keputusannya itu lebih cepat karena tidak ada menunggu persetujuan dari pusat. Nah, selanjutnya evaluasi kinerjanya itu lebih baik karena dia tahu apa yang ada, tahu aktivitas yang ada di operasional atau yang di lapangan. Selanjutnya yaitu fokus manajemen puncak pada strategi. Jadi kesimpulannya, kenapa lebih memilih desentralisasi dibanding sentralisasi? Karena desentralisasi ini pengambilan keputusannya lebih cepat, efisien, dan tepat. Oke, yang selanjutnya yaitu akuntansi pertanggungjawaban. Di sini artinya sistem akuntansi yang mengumpulkan dan melaporkan informasi biaya, pendapatan, serta investasi berdasarkan pusat pertanggungjawaban untuk menilai kinerja manajer. Maksudnya di sini adalah ada pembagian pusat atas pertanggungjawaban. Misalnya pusat biaya, pusat laba, atau pusat investasi. Nah, di setiap pusat itu dipimpin oleh satu manajer yang bertanggung jawab untuk kinerjanya. Tujuannya yaitu mengendalikan biaya, itu yang pertama, dan yang kedua itu menilai kinerja manajer. Nah, yang ketiga membandingkan anggaran dan realisasi, dan selanjutnya membantu pengambilan keputusan. Dan materi selanjutnya yaitu jenis pusat pertanggungjawaban. Itu dimana artinya pusat tanggung jawab dibagi berdasarkan sifat wewenang dan jenis input atau output yang diukur. Pertama itu pusat biaya. Ini itu manajer itu bertanggung jawab atas biaya. Nah, yang kedua yaitu pusat pendapatan. Pusat pendapatan ini manajer bertanggung jawab atas pendapatan atau penjualan. Nah, selanjutnya yaitu pusat laba. Manajer bertanggung jawab atas pendapatan laba. Nah, kalau yang pusat investasi ini manajer itu bertanggung jawab atas laba dan investasi. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang variable costing. Variable costing ini yaitu metode penentuan biaya di mana hanya biaya produksi yang bersifat variabel yang dibebankan ke produk, sedangkan biaya tetap itu dianggap sebagai beban periode. Nah, dalam penjelasan singkatnya, kalau
biaya variabel ini yaitu biaya bahan baku, PKL, atau biaya yang dibebankan ke produk. Kalau yang biaya tetap itu misalnya biaya sewa pabrik, gaji, berarti biaya yang tidak dibebankan ke produk. Nah, dapat kita simpulkan bahwa variable costing ini adalah metode memisahkan antara biaya variabel dan biaya tetap. Selanjutnya yaitu materi tentang full costing atau absorption costing. Di sini di mana penjelasannya yaitu metode penentuan biaya di mana semua biaya produksi baik yang bersifat variabel maupun tetap dibebankan ke produk. Nah, selanjutnya yaitu penilaian persediaan variabel costing, yaitu persediaan barang jadi dan barang dalam proses hanya dinilai berdasarkan biaya produksi yang bersifat variabel, sedangkan biaya tetap tidak dimasukkan ke dalam nilai persediaan. Nah, perbedaannya itu adalah kalau yang full costing ini persediaannya itu lebih tinggi. Nah, kalau yang variable costing ini persediaan itu lebih rendah. Nah, selanjutnya yaitu hubungan antara produksi, penjualan, dan laba dengan pendekatan full costing dan variable costing. Nah, di sini ada perbandingannya, yaitu jika produksi itu lebih dari penjualan, lebih besar dari penjualan, maka yang di variable costing itu labanya tetap. Nah, kalau yang di full costing itu labanya lebih tinggi. Nah, yang kedua, kalau yang produksinya itu lebih kecil penjualannya, di variable costing itu labanya tetap. Nah, yang di full costing itu labanya lebih rendah. Dan jika produksinya itu sama dengan penjualan, maka di variable costingnya itu sama dan di full costingnya itu juga sama. Nah, untuk rumus dari variable costing ini yaitu laba sama dengan penjualan dikurang biaya variabel dan dikurang biaya tetap. Nah, kalau yang konsep dari full costing ini yaitu laba sama dengan penjualan dikurang harga pokok penjualan dan dikurang dengan biaya operasional. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada saya salah, mohon dimaafkan. Semoga teman-teman atau yang lainnya dapat memahami dengan baik. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.